warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah Wasantri dengan NIM 250407551032 dari kelas C 25B. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang materi hakikat perkembangan dan pertumbuhan. Nah, sebelumnya kalian tahu enggak perkembangan itu apa? Nah, perkembangan adalah proses perubahan kualitatif menuju pendewasaan dan kesempurnaan fungsi individu yang meliputi intelektual, emosional, moral, dan sosial. Nah, sedangkan pertumbuhan adalah proses perubahan kuantitatif di mana penambahan ukuran tubuh yang dapat diukur seperti tinggi badan, berat badan, dan panjang tulang. Dan di mana hal ini bersifat permanen dan tidak dapat kembali ke kondisi sebelumnya. Nah, adapun ciri-ciri dari pertumbuhan dan perkembangan, yaitu perkembangan itu bersifat kualitatif, yang dimana terjadinya peningkatan keterampilan dan pengetahuan. Sedangkan pertumbuhan itu bersifat kuantitatif, terjadi penambahan ukuran seperti tinggi badan dan berat badan. Yang kedua, perkembangan itu dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Sedangkan pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor biologis seperti keturunan dan gen. Perkembangan individu mempunyai prinsip-prinsip tertentu yang mencakup dari atas ke bawah, pusat ke tepi, umum ke khusus, individualitas, irreversibel, dan kematangan. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa anak berkembang secara bertahap dan berkesinambungan. Nah, hukum perkembangan menjelaskan pola perubahan manusia yang mencakup hukum dari umum ke khusus, tempo perkembangan, irama perkembangan, dan konvergensi antara hereditas dengan lingkungan, sehingga kita dapat memahami keunikan setiap anak dan guru mampu menciptakan strategi yang sesuai dengan keunikan anak. Dalam materi ketiga, yaitu individu dan aspek perkembangannya. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan peserta didik? Peserta didik adalah individu yang lagi pada masa pertumbuhan dan perkembangan yang memiliki potensi dari bawaan yang perlu dikembangkan melalui pendidikan. Nah, mereka juga perlu dibimbing dan diarahkan agar potensi yang mereka miliki dapat berkembang dengan optimal. Nah, sedangkan perkembangan peserta didik adalah proses perubahan menyeluruh dalam diri individu yang meliputi psikis, fisik, sosial, dan juga moral, di mana proses ini berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan yang dipengaruhi oleh faktor internal yang meliputi genetik, inteligensi dan bakat, serta kesehatan fisik dan psikis, dan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang meliputi keluarga, sekolah, masyarakat, dan juga budaya. Ini adalah perkembangan kognitif. Kognitif adalah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Perkembangan kognitif mengacu pada bagaimana seseorang dapat memperoleh, menyimpan, dan menggunakan pengetahuannya. Adapun faktor yang mempengaruhinya, yang pertama biologis. Faktor biologis mencakup hereditas, maturasi otak, dan kondisi kesehatan fisik. Yang kedua ada faktor lingkungan. Lingkungan yang kaya akan stimulasi intelektual seperti ketersediaan buku, mainan edukatif, dan kesempatan untuk eksplorasi dapat meningkatkan perkembangan kognitif. Yang ketiga ada faktor sosial dan budaya. Interaksi sosial dan konteks budaya memainkan peran penting dalam perkembangan kognitif. Yang keempat ada faktor pendidikan. Kualitas pendidikan yang diterima peserta didik sangat mempengaruhi perkembangan kognitif mereka. Kelima ada faktor motivasi dan juga emosi. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik mempengaruhi seberapa aktif peserta didik terlibat dalam pembelajaran. Dan terakhir ada faktor teknologi. Di era digital, teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan kognitif. Dari perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai aspek, di mana bahasa adalah alat utama manusia untuk berkomunikasi, menyampaikan pikiran, perasaan, dan juga informasi. Perkembangan bahasa juga terjadi secara bertahap, mulai dari bayi yang hanya menangis, kemudian belajar mengoceh, berbicara kata sederhana, hingga mampu menyusun kalimat yang kompleks. Proses ini dipengaruhi oleh faktor biologis, lingkungan, pendidikan, teknologi, sosial emosional, dan dalam konteks Indonesia, perkembangan bahasa sangat menarik karena kita hidup di masyarakat yang multibahasa. Ada bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan juga bahasa asing.
Media sosial juga berperan besar dalam munculnya ragam bahasa sebaru seperti bahasa gaul. Jadi, perkembangan bahasa bukan hanya soal berbicara, tetapi juga cara kita berpikir, berinteraksi, dan melestarikan budaya. Dengan memahami hal ini, kita bisa lebih menghargai kekayaan bahasa yang ada di sekitar kita. Selanjutnya adalah perkembangan moral dan spiritual. Perkembangan moral dan spiritual merupakan proses integral dalam pembentukan kepribadian manusia yang beriman, berakhlak, dan berkarakter kuat. Kedua aspek ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Sebab, moral berfungsi sebagai pedoman dalam berperilaku sosial, sementara spiritual memberikan makna dan arah hidup yang berlandaskan pada hubungan manusia dengan Tuhan. Proses perkembangan moral dan spiritual tidak terjadi secara instan, melainkan melalui pembinaan yang berkelanjutan sejak dini melalui peran keluarga, pendidikan di sekolah, lingkungan masyarakat, serta pengalaman hidup individu. Dalam era modern yang syarat dengan tantangan globalisasi, teknologi, dan perubahan nilai sosial, pembinaan moral dan spiritual menjadi semakin penting agar manusia tidak terjebak dalam krisis moral dan kehilangan jati diri. Selanjutnya adalah perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah proses seumur hidup di mana individu belajar berinteraksi dan berperan dalam masyarakat melalui pemahaman nilai, norma, dan keterampilan sosial. Adapun tahap-tahap dari perkembangan sosial, yang pertama, tahap harapan dari umur 0-2 tahun yang membangun rasa percaya diri, 2. Keinginan dari 2-4 tahun belajar kemandirian, maksud 3-6 tahun mengembangkan inisiatif, dan yang keempat, kompetisi umur 6-12 tahun belajar kerjasama dan aturan sosial. Faktor yang memengaruhi antara lain adalah keluarga, teman, pendidikan, budaya, dan pengalaman. Perkembangan sosial yang baik membentuk identitas diri, empati, komunikasi, dan kemampuan membangun hubungan positif. Namun, tantangan seperti isolasi sosial dan pengaruh negatif, terutama dari media digital, dapat menghambatnya. Karena itu, literasi media dan interaksi sosial yang sehat sangat penting untuk mendukung perkembangan sosial yang seimbang.